Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Satyani Pratnya Paramita. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Rupa Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisi bahan ajar dan pengalaman belajar sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat mencapai cita-cita sesuai tujuan pendidikan. Menelaah perkembangan sejarah perkembangan kurikulum diperlukan untuk memahami kecenderungan konsep pendidikan dan implikasinya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Menurut Soeharjo pada tahun 2012, pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan agar menguasai kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya. Perkembangan seni rupa telah umum dibahas, namun pembahasan mengenai perkembangan pendidikan seni rupa itu sendiri secara khusus masih belum banyak didalami. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum pendidikan seni rupa dari masa penjajahan Belanda hingga kurikulum yang digunakan di Indonesia pada saat ini, yaitu kurikulum 2013. Pendidikan seni rupa masa penjajahan Belanda. Pendidikan kolonial memiliki ciri eksploitatif karena bertujuan menghasilkan tenaga kerja rendahan untuk mendukung kebutuhan ekonomi penjajah. Ciri yang kedua adalah diskriminatif rasial, karena membeda-bedakan perlakuan kepada anak-anak golongan Belanda atau Eropa, golongan timur asing, dan pribumi. Pada tahun 1889, pelajaran menggambar ditujukan untuk menunjang perkembangan bidang ketukangan dan industri. Bahan ajarnya antara lain aneka judul gambar, gambar konvensional, dan gambar geometri melalui contoh atau meniru model yang dipilih guru. Jadi pendidikan seni di masa ini memiliki kecenderungan konsep seni sebagai keterampilan dan kecenderungan fungsi pendidikan seni kontekstual. Pada Reform 1 tahun 1904, setelah terjadi Kongres Internasional mengenai pengajaran menggambar di Bern yang dipelopori oleh J.D. Rose, reformasi mengubah fungsi pelajaran menggambar. Menggambar untuk mengembangkan perasaan khusus, rasa estetik, dan rasa seni tradisional. Bahan ajarnya berupa pengenalan dan kepedulian anak terhadap objek estetik dan hasil seni rakyat melalui kegiatan membuat gambar benda alam dan benda budaya dengan pendekatan sistematis. Selanjutnya, pendidikan seni rupa pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di masa ini, ekonomi sedang sulit karena perang, sehingga buku pelajaran menggambar tidak diterbitkan. Mata pelajaran seni rupa dianggap tidak memiliki nilai strategis, sehingga mata pelajaran ini pun dijadikan sebagai pengisi waktu. Untuk bahan ajarnya, guru menyusun sendiri materi pembelajaran seni dan tidak memperhatikan fungsi seni. Siswa pun diberi kebebasan untuk menentukan objek dan cara menggambarnya. Selanjutnya, pendidikan seni rupa pada masa awal kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini terdapat dua macam kurikulum, yaitu kurikulum 1947 dan kurikulum 1964. Pada kurikulum 1947 atau rencana pelajaran, ini hanya berisi bahan-bahan pengajaran yang harus diajarkan kepada siswa. Berikut dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk singkat tentang metodologi pengajarannya. Susunan dari kurikulum ini hanya memuat dua unsur pokok saja, yakni daftar jam pelajaran atau struktur program dan garis-garis besar program pengajarannya. Pada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, dicetuskan 5 konsepsi pendidikan pancawardhana atau 5 pokok perkembangan. Konsepsi ini menjadi kritik atas sistem pendidikan yang dianggap masih terlalu mementingkan aspek intelektualistis dan masih terbawa sistem pendidikan kolonial. Isi pancawardhana yaitu perkembangan cinta bangsa dan tanah air dan masalah moral nasional. Yang kedua, perkembangan intelijensi. Yang ketiga, perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. Yang keempat, perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan yang kelima, perkembangan jasmani.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, berdiri ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Istilah seni rupa pun semakin banyak dikenal masyarakat Indonesia. Kemudian terbit kurikulum seni rupa sebagai pendidikan dasar tahun 1964. Seni rupa lebih menonjol pada seni kerajinan. Pelajaran seni rupa pun mulai masuk SD sampai SMA di tahun 1964. Masa Orde Baru. Pada tahun 1968, terbit kurikulum sekolah dasar. Pada garis-garis besar program pengajaran kurikulum 1968, setiap bidang studi diawali dengan tujuan-tujuan kurikuler, didaktik metodik, kegiatan belajar mengajar, serta alat-alat yang diperlukan. Tujuan-tujuan instruksional pada setiap kelasnya tergantung dari banyaknya bahan atau kemampuan yang ingin dikuasai. Pendidikan seni rupa masih mempertahankan tradisi menggambar dan pekerjaan tangan. Keterampilan dan koordinasi mata tangan masih perlu dikuasai siswa melalui metode-metode mencontoh dan latihan terus-menerus. Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini terjadi perubahan yang menyeluruh pada mata pelajaran ekspresi. Dalam kurikulum sekolah umum dikenal dengan mata pelajaran menggambar dan seni suara diubah menjadi pendidikan kesenian. Isi bidang studi pendidikan kesenian merupakan penggabungan pelajaran menggambar dan seni suara ditambah subbidang studi lain, yaitu seni tari dan teater. Kurikulum 1975 termasuk kurikulum yang seluruh bidang studinya berorientasi pada pendekatan tujuan. Kurikulum 1984. Penggantian istilah pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Pembaruan kurikulum 1984 dengan digunakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar dari pembuatan kurikulum. Dalam pemerintahan Orde Baru, kurikulum akan selalu mengalami perkembangan baru setiap 10 tahun sekali. Perubahan yang cukup mendasar terjadi pada struktur kurikulum untuk jenjang SMA. Pada kurikulum SMA 1984, mata pelajaran dikelompokkan menjadi program inti yang harus diikuti seluruh peserta didik. Pada kurikulum 1984 ini, pendidikan seni rupa menjadi wajib atau diutamakan. Selanjutnya, kurikulum 1994. Nama pendidikan seni berubah lagi menjadi kerajinan tangan dan kesenian atau sering disebut dengan Kertakes atau KTK. Berfungsi untuk menggali seni kerajinan yang tumbuh di daerah sekitarnya. Jadi bahan ajarnya memuat wawasan kedaerahan atau muatan lokal. Kurikulum ini berorientasikan integrated learning atau pembelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. Sebagai upaya untuk merevisi dan melengkapi kekurangan kurikulum 1994 ini, lahirlah kurikulum suplemen. Salah satu perangkat kurikulum 1994 disiapkan oleh pemerintah dalam garis-garis besar program pengajaran. Masa reformasi. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pemerintah pusat hanya menentukan standar kompetensi dasar dan indikatornya. Standar kompetensi yang dirumuskan dalam KBK sangat jelas, yaitu mempersiapkan peserta didik agar memiliki kapabilitas pengetahuan serta keterampilan seni sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Pilihan penggunaan nama kompetensi menandakan bahwa muatan bahan ajar bukan hanya bisa dikuasai secara akademik, namun semestinya juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Peserta didik diharapkan bisa menguasai materi ajar secara lebih mendalam melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, tidak hanya tekstual atau teoritis semata. Pada kurun waktu 2004, nama mata pelajaran Kertakes dipertahankan dan selebihnya diupayakan kembali posisi pendidikan seni rupa, khususnya di SMA yang diajarkan sampai dengan kelas 3. Siswa ditempatkan pada situasi yang dihadapi pembagian pelajaran kesenian sesuai kesenian setempat. Kurikulum ini hanya berlangsung sebentar, salah satunya dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang yang baru ini mendorong dibuatnya standar-standar nasional pendidikan yang di dalamnya juga mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan,
dan evaluasi kurikulum yang lebih mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal daerah sesuai dengan dorongan otonomi pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 2004 disempurnakan dalam kurikulum 2006 yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nama mata pelajaran pendidikan seni berubah menjadi mata pelajaran seni budaya dan keterampilan untuk jenjang SD, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, nama mata pelajaran ini disebut dengan seni budaya. Pengembangan KTSP sebagai sebuah perwujudan dari otonomi daerah dan juga otonomi sekolah, pada pengembangannya masih tetap menggunakan pendekatan KBK dalam standar isi. Pada proses pelaksanaannya, mesti diintegrasikan dengan kebutuhan akan pengembangan potensi dan kecakapan peserta didik, serta tuntutan kondisi lingkungannya. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum 2006, dijelaskan bahwa mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Dalam naskah yang sama disebutkan juga bahwa pendidikan seni budaya dan keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik. Kebermaknaan dan kebermanfaatan ini terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi dan berapresiasi melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Peran inilah yang diyakini oleh para pakar pendidikan tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lainnya. Kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki basis kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti atau KI menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep generalisasi topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan disciplinary based curriculum atau content based curriculum. Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran di kelas, siswa dipandu untuk dapat memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, serta menghasilkan kesimpulan yang tepat melalui analisis data. Prosedur yang mesti dilaksanakan dalam pendekatan saintifik ini terdiri dari aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.